Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Banjir yang melanda Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak menjadi perhatian berbagai pihak. Melalui tim USM Peduli, Universitas Semarang memberikan respon cepat dalam bergerak membantu penanganan bencana banjir, serta mengirimkan bantuan berupa sembako lengkap. Hal ini menjadi wujud nyata USM kepada masyarakat sekitar. Universitas Semarang bergerak membantu penanggulangan bencana banjir akibat tanggul jebol di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak sejak Jumat lalu. Tim USM Peduli yang terdiri dari para mahasiswa yang tergabung pada unit kegiatan mahasiswa, Korps Sukarela, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam berjumlah dari 17 personil yang terdiri dari tim evakuasi, asesmen, dapur umum, dan logistik. Para mahasiswa USM ini tergabung bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak dan PMI Kota Semarang. Tim dilengkapi dengan perahu karet, rompi, pelampung, helm untuk melakukan evakuasi korban banjir. Selain mengirimkan personil tanggap bencana, USM memberikan bantuan berupa beras, telur, sayur-sayuran, nasi kotak, snack, dan lain-lain. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT mengatakan bahwa bantuan tanggap darurat bencana ini merupakan bagian wujud nyata kepedulian USM terhadap korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak terus menunjukkan perannya dalam membantu penanggulangan bencana banjir akibat tanggul jebol di Kecamatan Karanganyar, Demak. Berbagai bantuan terus didistribusikan untuk para pengungsi yang ada. Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak bergerak membantu penanggulangan bencana banjir akibat tanggul jebol Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak sejak Selasa malam. Markas PMI Kabupaten Demak di Jalan Bayangkara Baru, Demak membuka posko dapur umum, layanan logistik, pusat data dan informasi, sebanyak 6.000 bungkus per hari dan didistribusikan ke masyarakat terdampak banjir. PMI juga melakukan evakuasi korban banjir menggunakan perahu karet. Pengurus Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Demak, Mulyanto APMSI, mengatakan bahwa PMI berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPBD terkait langkah-langkah penanganan bencana banjir. Untuk bencana jebolnya tanggul di Kecamatan Karanganyar ini, yang sudah dilakukan PMI adalah kita berkoordinasi dengan instansi dari Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Demak untuk melakukan langkah-langkah penanganan di lapangan. Salah satu tugas PMI yang kita ampu di PMI Demak ini adalah kita menyediakan dapur umum. Jadi dapur umum di Demak ini ada 3 titik. Yang pertama di markas PMI Kabupaten Demak, kemudian yang kedua di Desa Kedung Waru Kidul, Kecamatan Karanganyar, kemudian yang ketiga dapur umum di Dinas Sosial. Dan itu sudah kita bagi titik-titik untuk bantuannya di mana saja itu sudah kita tentukan sesuai dengan di masing-masing. Yang terdampak ada 8 desa. Ya, dari 8 desa itu yang paling parah itu adalah di Desa Karanganyar, kemudian Undaan Kidul, Undaan Lor, kemudian Desa Ngemplek Wetan dan Wonorejo, itu yang paling parah. Yang lainnya itu juga terdampak tapi tidak terlalu dalam. Dan jumlah pengungsi yang saat ini tersebar baik di titik-titik pengungsian maupun di sepanjang tanggul sungai secara mandiri itu berjumlah sekitar 5.586 orang. Berbagai relawan PMI dari PMI Kota Semarang, Boyolali, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Sragen, Brebes, Kendal, dan mahasiswa Universitas Semarang. Hingga kini ketinggian air masih berkisar 50 hingga 180 cm dan area terdampak banjir semakin bertambah. Sementara itu, kebutuhan saat ini yang mendesak adalah kebutuhan bayi seperti susu formula, empasi, popok, pakaian bayi, alat kebersihan, selimut, serta obat-obatan. Tak kunjung surut, banjir akibat tanggul jebol yang melanda Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak terhitung sudah memasuki hari kelima. Berbagai bantuan yang diperlukan pengungsi terus didistribusikan. Hingga kini masih ada 3 desa yang terisolir dan membuat penyaluran bantuan menjadi kurang optimal. Banjir yang terjadi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak
Jawa Tengah, mengundang banyak perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Banjir yang datang secara tiba-tiba dengan ketinggian yang terus bertambah dengan cepat membuat masyarakat tidak sempat untuk mengevakuasi barang berharga miliknya. Situasi darurat bencana banjir ini turut direspon dengan cepat oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak. Ahmad Sugiarto STMT, Ketua Pengurus PMI Kabupaten Demak yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, menyatakan bahwa pihaknya memfokuskan penanganan dan pemberian bantuan kepada warga masyarakat terdampak. Bersama-sama dengan yang lain, ini yang pertama awal-awal dulu ada evakuasi warga. Jadi karena banyak warga yang notabene itu warga tidak tahu atau tidak mengira kalau ada banjir, akhirnya kita gerakan PMI bersama dengan yang lain. Yang pertama adalah untuk evakuasi warga. Dan pasca setelah evakuasi, PMI mengadakan dapur umum lewat DU PMI-nya. Ini yang di belakang ada dapur umum ini untuk support makanan yang ada di posko pengungsian. Selain juga ada dapur umum yang lain, tapi kita support yang paling inti yang ada di posko pengungsian maupun juga yang ada di daerah terisolir. Kemudian selain itu PMI Demak ini sebagai role-nya, sebagai tempat untuk gudangnya logistik untuk dapur umum yang ada di Kabupaten Demak. Ini yang sudah kita lakukan. Dapur umum ini kira-kira produksi berapa bungkus nasi per hari rata-rata? Awalnya kita dapur umum itu per masak dari per sekali kirim itu awalnya 3.000. Okay. Sekarang ini sudah kita turunkan menjadi 1.200 untuk sekali kirim, sekali makan. Karena apa? Karena ada beberapa dapur umum dari warga maupun dari TNI Polri yang juga BPBD yang bisa mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak tersebut turut mengungkapkan alasan tidak segera surutnya air akibat banjir di daerah tersebut. Menurutnya, masalah tersebut terkait dengan adanya sipon atau bangunan yang membawa air melewati saluran lain yang ada sejak zaman kolonial Belanda di wilayah tersebut, tepatnya di daerah Gajah di bawah Jalan Pantura. Ini banjir ini dampak dari bobolnya tanggul Kaliulang, terutama yang ada di area Kecamatan Karanganyar. Ada 2 bobolan yang paling besar. Di lain sisi air bobolan ini tidak bisa teralirkan dengan baik karena apa? Ada sipon di bawah Jalan Pantura ini yang menghambat aliran air sehingga bisa sampai ke hilirnya atau ke lautnya. Harapan saya dari pemerintah pusat itu bisa segera mengatasi ini lewat apa? Lewat entah itu dengan adanya talang air ataupun perbaikan yang ada di sipon yang notabene itu sudah sejak zaman Belanda. Jadi inteknya itu sangat kecil sekali. Sehingga air yang ada di Kecamatan Karanganyar itu hanya berputar-putar di area Karanganyar, tidak bisa tetap lepas dan surut. Ini dampak dari sipon yang ada. Meskipun telah dilakukan upaya penanganan banjir, Ahmad Sugiharto menekankan bahwa masih terdapat daerah terisolir di mana bantuan belum dapat tersalurkan secara optimal dikarenakan beberapa warga tidak mau mengungsi di tempat yang telah disediakan. Terdapat 3 desa yang masih terisolir, yaitu Desa Wonorejo, Kedung Banteng, dan Ngemplik Wetan. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast.
there will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak terus bergerak menangani dampak banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan. Tak hanya mendirikan posko serta dapur umum, NU Kabupaten Demak juga turut menyediakan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Hingga hari ini, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak terus bergerak menangani dampak banjir Demak akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Karanganyar Demak. Ketua Tanfidsiyah Kiai Haji Muhammad Aminuddin menyatakan bahwa NU Kabupaten Demak terus berupaya memberikan layanan kesehatan dan dapur umum bagi para pengungsi. Dalam hal ini kami telah mendirikan posko darurat banjir untuk membantu para korban banjir di Kecamatan Karanganyar Demak oleh MPC NU Kecamatan Karanganyar dengan bantuan seluruh banon yang ada, Muslimat, Fatayat, Ansor, Gubernur PBNU, Fatayat, Muslimat, semuanya dikerahkan untuk membuat dapur umum, memberikan pelayanan kepada para korban banjir, khususnya yang mengungsi di tempat-tempat yang aman. Kecuali dapur umum PCNU, karena kita mempunyai rumah sakit, kita tiap hari memberikan pelayanan kesehatan gratis ke semua titik-titik pengungsian. Hari ini ada di 2 titik, minimal tiap hari ada 2 titik yang harus didatangi tim kesehatan kami, yaitu dari tim Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Hingga kini, tim PCNU Kabupaten Demak terus bekerja sama dengan pihak terkait seperti BPBD, TNI, Polri untuk dapat melakukan evakuasi bagi masyarakat terdampak. Warga desa Wonoketingal Demak, Jawa Tengah dikejutkan dengan datangnya banjir yang tiba-tiba merendam desa mereka. Datangnya air banjir kiriman usai sholat Jumat tersebut membuat ribuan warga panik dan berhamburan untuk mengungsi di pinggir Jalan Raya Pantura Demak. Ribuan warga desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, mulai dari anak hingga usia lanjut, berhamburan untuk menyelamatkan diri dari datangnya banjir yang dalam hitungan jam meredam rumah dan pemukiman mereka. Kepanikan warga tersebut dipicu datangnya air banjir yang secara tiba-tiba merendam rumah dan pemukiman mereka dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bahkan, untuk menyelamatkan orang tuanya yang mengalami sakit, mereka terpaksa memakai kursi dengan didorong menggunakan gerobak. Banjir yang terjadi di desa Wonoketingal tersebut diakibatkan adanya air limpasan dari desa Cangkring yang dengan cepat meredam desa Wonoketingal. Menurut warga, air datang begitu cepat usai sholat Jumat dan kurang dari 1 jam air sudah meredam pemukiman mereka. Warga yang melihat hal tersebut berupaya menyelamatkan diri ke Jalan Raya Pantura Demak Kudus dan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mampu menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Ini mau kesini. Mau ngungsi, Pak. Iya, Pak, ngungsi. Rumahnya sudah milik terendam ya? Itu udah terendam.
Udah berapa dalam Bu di rumah Bu? Segini. Terus ini mau mana Bu? Enggak Di tahu. pinggir jalan? Iya. Nggak ada tempat lain ya Bu? Ya, mau kemana? Mau lihat sana nggak bisa, ya kan? Ini di Samanan nih Pak? Di Samanan. Oh, banjir mulai datang jam berapa tadi Pak? Jam 1. Habis Jumatan? Iya. Kedalaman banjir sampai berapa Pak? 1,5 meter. Nah, ini mau ngungsi kemana nih Pak warga? Ya belum tahu ini, masih di Pinggir jalan semuanya ini? Jalan ya. Ini warga pada panik semua nih? Belum nggak ada jelas itu Pak? Nggak ada jelas penjelasan dari aparat, nggak ada. Warga juga membantu menyelamatkan para orang tua yang mengalami sakit dan membawanya dengan matras. Bahkan, warga juga menyelamatkan seorang ibu-ibu yang baru melahirkan dengan bayi masih berusia 2 hari. Muhajirin, kepala desa Wonoketingal, mengaku belum bisa menyediakan tempat pengungsian bagi warga desanya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih dengan begitu cepat membuat 4.000 lebih warganya menjadi panik dan memilih pinggir jalan untuk menyelamatkan diri. Untuk saat ini, dirinya sedang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Demak untuk mencari tempat pengungsian bagi warga desanya. Belum, ini baru tadi kurang lebih sekitar jam 12 siang, waktu zuhur, waktu masuk Jumatan. Kedalaman banjir sampai berapa nih Pak sampai membuat warga pada panik nih Pak? Gimana? Kedalaman banjir sampai berapa nih kok warga sampai panik kurang nih Pak? lebih sampai, ya kalau yang di dalam ini memang sudah dalam. Sampai Kalau berapa yang Pak? kurang lebih sekitar sudah 1 meter yang di dalam. Udah nih warga ada ngungsi kemana di sana? Untuk saat ini belum ada tempat untuk mengungsi. Baru dicarikan, ini ada beberapa relawan mau dicarikan untuk tempat pengungsian. Ada berapa rumah yang terdampak Pak di desa sini Pak Wonoketingal ini Pak? 1.200. Kurang lebih untuk kakak itu ada sekitar 1.700. Kalau rumah kurang lebih sekitar antara 1.500-an lah. Dengan jiwa berapa Pak? Jiwa 4.200 kalau daerah sini. Semuanya terdampak itu ya Pak? Semuanya terdampak. Terus ini nanti antisipasi jika terjadi musim hujan atau gimana Pak untuk? Ya kalau memang karena ini musibah ya kita memang evakuasi semuanya. Kita sebagai pemerintah desa Wonoketingal di sini memang harus tanggung jawab. Harus kita evakuasi, tetap mengambil langkah yang tepat. Terus kesiapan apa Pak yang dilakukan untuk Ya ini perlu kita rapatkan sesama relawan kita juga. Sementara hingga Jumat petang, ribuan warga tersebut mengungsi ke tempat saudara-saudara mereka yang tidak sedikit untuk tetap di pinggir jalan raya. Warga menempatkan barang-barang mereka seperti kendaraan di pinggir jalan raya. Sementara data dari BPBD Kabupaten Demak, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Demak terus bertambah. Hingga saat ini, sudah ada 35 desa dari kecamatan yang mengalami dampak banjir dengan total jiwa sebanyak 71.191 jiwa. Dari Demak, Ismail melaporkan untuk USM TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora mulai didistribusikan logistik pemilu berupa kotak suara. Pendistribusian dengan menggunakan mobil box dikawal kepolisian menuju ke masing-masing kecamatan untuk diteruskan ke seluruh TPS nantinya. Dengan menggunakan armada mobil box dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, pendistribusian logistik pemilu dari gedung PKPRI yang digunakan sebagai gudang logistik pemilu resmi didistribusikan. Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan Ari Kurnianto, memastikan bahwa selama 4 hari ke depan pihaknya menjadwalkan pendistribusian logistik pemilu ke 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Tanggal 8, pendistribusian kotak suara menyasar 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jiken, Kedung Tuban, Cepu, dan Sambong dengan jumlah 3.345. Selanjutnya pada tanggal 9, pendistribusian menyasar 4 tempat kecamatan lain, meliputi Kecamatan Banjarrejo, Ngawen, Tunjungan, dan Kunduran dengan total jumlah kotak suara 3.910. Kemudian pada tanggal 10, di Kecamatan Jepon, Bogorejo, Todanan, dan Japah dengan total 3.174. Berikut tanggal 11 di Kecamatan Jati, Randu Blatung, dan Kunduran dengan total 2.905. Pihaknya menjelaskan untuk TPS kali ini, semua berada di rumah atau halaman hingga gedung sekolah tidak dapat di tempat terbuka. Tahapan pemilu memasuki salah satu fase penting, yaitu pendistribusian logistik perdana. Untuk logistik yang distribusi hari ini, kita jadwalkan di Kecamatan Kedung Tuban, Kecamatan Sambung, Kecamatan Jiken, dan Kecamatan Cepu. Untuk semua jenis kotak suara, kemudian dan logistik untuk kecamatan masing-masing kita usahakan hari ini selesai untuk 4 kecamatan. Berapa hari Pak? Kita rencanakan 4 hari sampai tanggal 11 nanti untuk semua kecamatan.
berapa itu secara total keseluruhan? Secara total kotak suara yang akan kita kirim sejumlah 14.880. Ini tersebar di 16 kecamatan. Ada daerah-daerah tertentu Pak yang mungkin jadi prioritas untuk pendistribusian. Untuk yang daerah prioritas kita Jati, Togana, nanti itu yang kita prioritaskan. Kemudian untuk Kecamatan Blora, kita tidak mendistribusikan ke kecamatan, akan tapi nanti di akhir tanggal 11 itu langsung distribusi ke TPS, jadi ke desa kelurahan. Menurutnya, dalam pendistribusian itu, sinergi KPU sebagai penyelenggara dan pihak kepolisian dalam pengamanan sangat berarti, sehingga diharapkan pengamanan lancar dan semua logistik sampai pada tujuan. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kontributor USM TV, Eko Agung Suryanto, melaporkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Sebanyak 6.000 anggota Satlinmas diterjunkan untuk mengamankan proses pencoblosan pemilu 2024 di Blora, Jawa Tengah. Mereka nantinya akan disebar di 2.000 lebih tempat pemungutan suara yang ada. Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah menerjunkan 6.000 anggota Satlinmas untuk mengamankan proses pencoblosan pemilu 14 Februari mendatang. Ribuan anggota Satlinmas tersebut akan disebar di 2.977 tempat pemungutan suara atau TPS. Setiap TPS nantinya akan dijaga oleh 2 anggota Satlinmas yang telah mendapat pembekalan dari Satpol PP. Bupati Blora Arif Rohman meminta seluruh anggota Satlinmas dapat bekerja secara profesional,
Mereka diharapkan tetap menjaga netralitasnya selama menjalankan pengamanan di TPS. Ini kan yang nanti jaga di TPS kan satu Linmas ini. Makanya kita apelkan dalam rangka untuk kesiapan menghadapi 14 Februari nanti. Pak, untuk salat Linmas ini ada berapa totalnya, Pak? Total nanti yang menjaga sekitar 6 ribuan ya. Untuk pengamanan pemilu di TPS-nya 299. Iya, dari 2.977 TPS. Jadi satu TPS sekitar 2 orang. Oke. Penekanan apa yang disampaikan tadi dalam menghadapi pemilu utama? Ya, ini kan kesiapan bagaimana menjaga keamanan TPS karena durasinya kan panjang ya. Mungkin dari pagi bisa sampai malam, bahkan sampai pagi. Nah, salah satunya kan biasanya bagaimana ini nanti selain kondusif, bagaimana Linmas juga bisa menjaga keamanan kotak suara, kertas suara dan sebagainya. Ini salah satunya peran dari Linmas beserta nanti dari penyelenggara baik KPU Bawaslu di masing-masing tingkatan sampai tingkat TPS. Dari Blora, Jawa Tengah, kontributor USM TV, Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilu 2024, seperti warga di tanah air, banyak diaspora Indonesia di Amerika Serikat memiliki harapan yang sama terhadap keberhasilan pemilu secara jurdil dan damai di Indonesia. Diaspora Indonesia juga memiliki pilihannya sendiri, termasuk pengenalan pribadi pada masing-masing kandidat. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus Kadir adalah salah satu tokoh diaspora Indonesia di wilayah ibu kota Amerika Serikat. Ia mengenal secara pribadi Capres dalam paslon urutan 1 dan kini mendukung pencalonannya sebagai pembawa semangat perubahan. Kami sering bertemu di KBRI, sering bertemu di luar dan sebagainya. Dan yang lebih dekat lagi, ketika saya masih menjabat sebagai Presiden Imam Indonesian Muslim Association di daerah DMV ini, daerah Washington DC, walaupun sibuk, beliau sempat duduk dan memberi banyak input dan gagasan yang cukup baik untuk sebuah organisasi yang saat itu sedang menggeliat untuk maju. Tapi sosok Anies juga menjadi sorotan di Amerika Serikat karena kemenangannya dalam Pilkada Gubernur Jakarta tahun 2017 disertai sentimen partisan keagamaan yang ikut disorot Deplu Amerika Serikat dalam laporan kebebasan beragama tahunannya. Dibandingkan dua capres lainnya, Anies Baswedan banyak menghabiskan waktunya di Amerika Serikat, seperti Milwaukee, Wisconsin ketika ia menjadi siswa pertukaran pelajar selama setahun. Kemudian di DeKalb, Illinois ketika ia menempuh doktoralnya di Northern Illinois University. Setelah menyelesaikan program pasca sarjananya di University of Maryland yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat. Capres dan paslon nomor urut kedua Prabowo Subianto juga tak asing bagi Amerika Serikat, terutama selama karirnya di TNI di mana ia sempat berlatih di Fort Benning yang kini bernama Fort Moore dan menjalin hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Diaspora Indonesia pendukungnya menilai Prabowo lah calon terbaik untuk lanjutkan pemerintah Jokowi. Sampai Pak Jokowi itu bisa lebih dekat dan lebih dekat. Akhirnya waktu keputusan bulan Oktober kemarin Mas Gibran ya didapuk oleh Pak Prabowo, jadi saya yakin bahwa memang keputusan yang saya ambil itu memang benar-benar keputusan yang tidak saya ragukan lagi. Tapi Prabowo juga bukannya tanpa kontroversi di Amerika Serikat terkait beragam dugaan pelanggaran HAM saat ia menjadi perwira tinggi TNI. Terakhir kandidat Presiden Paslon 3 Ganjar Pranowo yang justru belum pernah ke Amerika dan tak banyak diaspora Indonesia mengenalnya. Meski demikian, dukungan juga mengalir secara antusias dari diaspora juga untuk melanjutkan kebijakan pro-rakyat era Jokowi. Lalu 2022 saya sempat ketemu beliau di Yogyakarta. Kesannya dengan Pak Ganjar sangat rendah hati orangnya, tidak mengejar kekuasaan dari pembicaraan saya pribadi berdua sama dia, dan juga komitmennya atau kalau dia dikasih jabatan, dia akan berpihak kepada rakyat, memajukan rakyat supaya
ya semuanya bisa sejahtera gitu loh. Karena relatif tak banyak dikenal di luar negeri, sosok Ganjar tak terlalu kontroversial di Amerika Serikat di luar isu seperti konflik di Wadas. Mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marshall menilai, terlepas dari pro dan kontra masing-masing capres, ia melihat sisi positif demokrasi di Indonesia. I look at it in the bigger context of what Indonesia's accomplished over the last 25 years in transitioning and maintaining, transitioning to and then maintaining a democracy, and globally in a time when lots of democracies are going through struggles. So I think Indonesia remains a good news story in terms of its democracy. Are there challenges? Are there things to be concerned about? Of course. Sekitar 43.000 diaspora Indonesia di Amerika Serikat memilih dalam pemilu 10 Februari, masing-masing dengan pilihan paslon maupun caleg sendiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.